Kalau dia bilang, Tuhan, apapun yang ada pada saya di dunia ini adalah milik-Mu. Engkau yang memiliki hidup saya. Kalau Engkau ambil nyawa saya, kira-kira orang itu akan berpikir kemana? Ke surga apa ke neraka? Pasti berpikir ke surga kan? Dan saya baru ngomong dikit. Saya bilang gini, orang yang mau ke surga itu haruslah orang yang tidak ada dosa. Orang yang datang pada Tuhan yang kusta, tapi saya belum mau bahas hari ini, karena ada 3 pembahasan untuk pembacaan ini. Yang pertama tentang orang kusta, dan itu yang kita bicarakan hari ini. Yang kedua orang-orang lain, dan yang ketiga Tuhan Yesus. Kalau kita bisa bicara 3 bagian ini hari ini, saudara pulang jam 3. Ada yang mau pulang jam 3? Jangan jam 3, ini kan baru setengah 11. Jam lewat 15 menit lagi, saudara udah mulai begini. Ya kan? Turun pelan, naik cepat. Itu latihan otot. Jadi baru 1 aja yang kita mau bahas. Nanti minggu lagi 3. Kalau Tuhan Yesus belum datang hari Rabu. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, khotbahnya batal, saudara-saudara sudah di surga semua. Dan saya juga. Masa saudara pergi saya tinggal? Tega banget. Ya kan? Kenapa saya percaya itu? Karena saya bilang tadi, orang yang mau datang pada Tuhan kotor, apa namanya? Lepra ya? Lepra ya? Kusta datang pada Tuhan sembuh, benar ya? Kalau saudara baca di sini dia jamah sembuh. Ya kan? Kalau manusia biasa, orang kusta datang ketularan, benar ya? Ya kan? Kalau orang kusta datang kepada orang sehat, ketularan. Ya, tapi kalau orang kusta datang pada Tuhan, tahir. Kalau orang berdosa datang pada orang berdosa, dosanya tambah banyak. Kalau orang berdosa berusaha untuk membuat dia tidak berdosa, pasti tambah banyak dosanya. Sama dengan orang kusta itu, nggak bisa apa-apa. Ini sebenarnya khotbah ketiga, tapi nggak apa-apa lah sekarang. Daripada saudara pulang jam 2. Ya? Kalau orang berdosa datang pada yang lain selain kepada yang tidak berdosa, tetap dosanya. Saya ulang. Kalau orang berdosa datang kepada sesuatu yang bukan tidak berdosa, maka dia tetap berdosa. Tetapi kalau orang berdosa datang pada yang tidak berdosa, dosanya akan dihapuskan. Saudara mengerti siapa dia? Tuhan Yesus, benar nggak? Kalau orang berdosa datang kepada orang berdosa yang sok suci datang kepada orang berdosa yang tidak suci. Padahal sama-sama berdosa sih. Cuma satu nama suci, satu nama apa kali itu. Kalau dia datang lalu kesentuh, kusta datang pada yang tahir, ketularan kustanya. Tapi kusta datang pada Tuhan Yesus, kustanya tahir. Kalau orang berdosa datang pada orang berdosa, orang-orang berdosa berkumpul membuat dosa makin kelihatan. Ya, tapi kalau orang berdosa datang pada Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku mengampuni segala dosa. Berapa dosa yang Tuhan ampuni? Semua, Pak Tip. Semua. Ada yang sisa. Ada nggak dosa saudara masih sisa? Rupa Suni, terima kasih Tuhan sudah ampuni, sudah sampai sini Pak. Tinggal dikit. Ada yang begitu nggak? Hah? Tinggal dikit, puji Tuhan, tinggal dikit Pak. Sama kayak COVID, sudah tipis kan. Sudah bagaimana? Sudah di swab? Sudah. Tapi katanya tinggal dikit. Tinggal dikitnya bagaimana juga saya nggak tahu. Mau banyak atau dikit namanya COVID. Nggak ada urusan. Iya kan? Ada teman saya, dia COVID sudah 2 kali kena. Lalu dia bilang pada saya, Pak Sony, saya sudah S2. Karena 2 kali. Baru 2 aja udah sombong. Bahkan ada teman saya 3 kali. Bahkan ada teman sampai mati loh. Nggak sombong tuh yang mati. Diam-diam aja dia. Kalau orang berdosa datang pada Tuhan, lalu Tuhan Yesus ampuni, menjadi apa? Diampuni kan? Berapa dosa? Semua dosa. Saudara adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ampuni dosanya? Saya nggak mau minta tunjuk tangan. Ini aja. Saudara percaya nggak Tuhan sudah ampuni dosa saudara? Kalau nggak percaya keluar. Percaya ya? Berapa dosa yang Tuhan ampuni? Berapa?
Seluruh dosa sekarang. Kalau Tuhan ampuni seluruh dosa sekarang saya di sini, lalu saya jalan. Masih ada pengampunan nggak? Masih ada? Ya. Tuhan mengampuni semua dosa saya. Iya. Seluruh dosa saudara diampuni Tuhan. Lalu saudara jalan. Masih ada pengampunan nggak? Masih ada. Ya. Bagaimana kalau Tuhan ampuni dosamu lalu, sekarang, dan akan datang? Begitu nggak kira-kira pengampunan Tuhan? Seperti itu kan? Lalu kalau ada orang takut nanti masuk neraka, kasihan sekali. Kalau ada orang percaya Tuhan Yesus tapi takut. Tapi kalau ada orang percaya bilang begini, aduh saya masih selamat nggak ya? Saudara sedang menghina Tuhan. Yang di rumah juga begitu. Kalau masih percaya, masih takut bahwa Tuhan sudah ampuni dosamu dan engkau masih bilang, aduh nggak tahu ya, mudah-mudahan sih dia ampuni, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Kayak cuci motor gitu. Sampai di sudut-sudut dia bersihin kan. Mudah-mudahan ya Tuhan ampuni semua dosa, karena kalau mau tinggal di surga sana harus tidak ada dosa. Kalau saya masih ada dosa dikit, nggak bisa masuk di sana. Mudah-mudahan Tuhan ampuni dosa saya seluruhnya ya. Kalau masih begitu, saudara sedang menghina Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang apa? Mengampuni segala dosa. Ya? Itu, kalau yang kita mau bahas ini baru kusta. Dia sembuhkan berapa kusta? Masih ada sisa nggak kustanya di ujung sini? Nggak ada, semuanya tahir. Begitu juga dengan dosa, bahkan lebih dari itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia lihat tubuhnya, aduh, bagaimana saya? Seperti apa yang saya mau buat? Tapi yang baru saya bilang tadi, dari pasal 5 sampai pasal 7, Tuhan Yesus ada di atas bukit dan berkhotbah. Dan dia lihat, ini harapan saya. Saya pernah tahu punya Allah yang menyembuhkan Naaman. Ya kan? Menyembuhkan Miriam. Ada orang-orang yang disembuhkan oleh Elia. Ada. Allah itu hebat. Saya lihat dia di sana, ada seseorang di sana yang berbeda dengan orang lain. Ribuan orang duduk dan mendengar dia bicara di sana. Banyak sekali orang di sana. Pasti bukan orang biasa. Di 10 orang dan di lain itu mengatakan yang sakit kusta, Rabi. Rabi itu yang saya sudah pernah katakan artinya engkau guru yang tidak ada guru lain lagi selain engkau. Sekarang dia menggunakan kata, dia datang yang sakit kusta itu, sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia nggak teriak dari jauh, saudara. Dia nggak dari jauh teriak. Tapi dia datang pada Yesus. Saudara bayangkan waktu dia datang. Ada orang banyak di situ, lalu kusta datang. Dari pakaiannya aja sudah khas, penyakit kusta. Lalu dia datang pada Yesus. Kira-kira orang-orang yang ada di sekitar situ gimana reaksinya ya? Waktu dia datang. Bukankah akan memberi jalan, bukankah dia menjadi orang yang sangat terhormat ketika datang pada Tuhan, sekalipun dia adalah seorang yang kusta? Karena waktu dia datang, pasti nggak ada yang berani dekat-dekat. Nggak ada seperti itu. Pasti semua berdiri dan begini. Seperti orang memberi hormat. Saudara masih ingat waktu kita pulang dari Maja? Kami jalan duluan, lalu Yemi bilang, Om, nanti kalau mobil keluar kita berdiri dan beri hormat. Siapa yang mendapat penghormatan itu? Waktu saudara keluar, kamu berdiri. Sekali. Waktu kusta itu datang, pasti yang lain menghindar. Karena dia cuma mau ketemu dengan Tuhan. Dia tidak ada urusan dengan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan. Yang mungkin mendengar firman Tuhan, tapi tidak akan menerapkan dalam hidupnya. Mereka cuma orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi mungkin tidak akan melakukan. Saya tidak peduli. Itu yang ada di hati orang yang kena kusta itu. Saya mau datang pada Tuhan itu. Dan dia pergi. Dia sampai di sana. Apa yang dia buat? Dia sujud. Saudara, kata sujud itu cuma bisa dilakukan kepada raja. Kepada orang yang sangat besar dan terhormat. Dan orang kusta itu datang dan sujud kaki Tuhan. Dia tidak bisa datang kepada ahli Taurat di bait Allah karena dia diusir. Tapi dia datang pada Tuhan dan dia sujud. Sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Orang yang hidupnya tahu dia menderita. Saya punya kekurangan. Saya
tidak layak, saya ditolak, dan sebagainya. Harusnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kalau kita bilang begini pada Tuhan, saya orang berdosa, harusnya itu adalah orang-orang yang rendah hati. Saya baru bilang di salah